Being a businessman has never been easy. Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is a pathway for any aspiring businessman to gain instant success. Hard work doesn't always lead to success. The right pathway does. Choose Prudential. Ladies and gentlemen, please welcome our guest speaker tonight, Mr. Wibisono Citro. Wih, silakan, Ko Wibi. Kok kemute ya kemasian? Nah, dah. Selamat pagi. Oke. Kurang banter yang di kantor. Selamat pagi. Pagi. Cliff, kamu kok Pagi. nggak mulai aku kalau kamu diam. Ini, oh itu ya, judulnya hari ini ya, No Pain No Gain. Wah, Selamat pagi. Pagi. guys. Loh, MC-nya bener judulnya apa itu? Cliff, kamu kok nggak ngomong selamat pagi? Oh aku juga, kakaknya aku langsung gugup. Tadi bukan itu ya. Oke teman-teman semangat pagi. Nah ini kita sambut langsung aja. Ko Wibi, silakan Ko. Oke, teman-teman, selamat pagi ya semuanya yang di Zoom maupun yang di kantor. Ini berapa peserta, Cliff? 88 juta Ko. Oke, kita tunggu sampai 1 miliar baru kita mulai. Gak seru kalau nggak 1 miliar. Oke ya, teman-teman, ini kan acara M2, lebih banyak kombinasi antara motivasi sama skill. Saya mau cerita sesuatu yang semoga bisa membuat siapapun yang dengerin saya, baik agent lama, agent baru, leader baru, Anda bisa dapat satu kekuatan lah untuk bisa jalankan bisnis ini sampai finish sukses ya. So teman-teman, judulnya No Pain No Gain. Artinya apa, Cliff? Indonesianya? Lek gak loro gak entuk Ko. Ya betul sih. Ngomong gini saya langsung masih ingat kalau orang pertama kali kan masih perawan pasti sakit. Betul ya, Cliff ya? Nah dia ngomongnya sakit kan nggak enak, padahal nggak sakit. Oh iya. Saya join Prudential tahun 2004. Ya, waktu itu usia saya 27 tahun. Saya sengaja pakai kalimat pain dengan gain karena story saya ini bagi saya kalau diceritakan ke semua orang, harusnya kesimpulannya adalah siapapun Anda bisa berhasil lebih dari apa yang saya capai. Kalau Anda bisa capai seperti yang pencapaian saya, seharusnya itu wajar, bukan luar biasa. Jadi kalau Anda nggak bisa capai seperti yang saya capai, Anda kebacut. Itu maksud saya. Ya, so ceritanya begini. Saya ini dari kecil dari keluarga yang ya low lah, ya bisa dibilang low. Buktinya apa? Ya, simpelnya dari di mana saya disekolahkan itu udah kelihatan. Ya, dari TK sampai SMA di tempat yang sama. Ya, dan sekolah itu bukan sekolah yang favorit di Surabaya. Oke. Saya sekolah apa ya? Tempatnya biasa banget tapi bisa sampai kuliah karena ada prestasi bola basket. Jadi saya bisa masuk Ubaya itu bukan karena bisa bayar, tapi karena ada yang biayai yaitu dari bola basket. Tetapi karena singkat ceritanya saya ini dari keluarga nggak punya, sampai ketika saya kuliah, saya itu nggak fokus untuk sekolah. Yang dibingungin ya apa caranya dapat duit. Jadi saya ini nggak pernah masuk sekolah,
cuman masuk semester 1, ya semester 1 tok masuk karena kan masih takut, masih kuliah, masih mahasiswa baru. Ternyata begitu tahu, oh ternyata iso titip absen. Oh ternyata kalau atlet basket itu dapat dispensasi absen. Jadi berapapun persentase saya kehadiran, pasti bisa UTS UAS. Tinggal minta tanda tangan saya Pak Dekan, ya kan? Saya nggak tahu kalau sekarang loh ya. Zaman saya dulu seperti itu. Nah akhirnya ya kalau diceritakan kepanjangan, saya cuma menunjukin bahwa story masa lalu saya ini tidak mensupport kalau dipakai di Prudential. Akhirnya saya lulus Ubaya dengan tanpa sekolah, ya artinya juarang pola sekolah. Jadi kemarin ini barusan kalau nggak salah minggu lalu atau minggu lalu ada reuni Ubaya. Saya dapat broadcastnya. Saya baca ini bingung. Misalkan saya datang, lah sing kenal aku sopo, gitu. Terus saya ke sana itu mau nyapa sapa, nggak ada yang kenal juga gitu loh. Jadi ya broadcast ini yang saya abaikan. Ini reuni buat orang yang pernah sekolah kan. Saya aja yang S1 Ubaya tapi nggak punya kenalan Ubaya. Saya lulus 5 tahun, ya IPK saya cuma 2,47. Ya, lulusnya 5 tahun, IPK 2,47. Dan saya nggak peduli dengan IPK itu. Padahal logikanya tahun 2000 kalau kita mau apply pekerjaan ya di perusahaan itu minimal 2,75. Tapi saya cuma 2,47. Ya rasanya nggak ada yang mau terima juga. Kecuali ya posisi yang ya bawah-bawah gitu. Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Karena sejak saya semester 1, saya itu sudah ngerintis usaha saya di dunia handphone. Ya, saya pertama jualan handphone bekas. Ya, sampai akhirnya berbelok ke kartunya, SIM cardnya. Tapi spesialis nomor cantik tok. Nah, usaha ini bagi saya cukup cukup apa ya? Wow, secara income. Kenapa? Karena waktu itu ya saya usianya 2002 itu saya 27 tahun. Saya ini kelahiran 77 berarti berapa? 25, sorry. 27 itu waktu usia di Pro. Saya 25 tahun usianya. Tapi income saya itu minimal 25 juta per bulan dapat. Nah, Anda bisa lihat anak muda umur 25 tahun 2002 loh ya. Lama banget. Penghasilan udah pasti dapat 25. Saya udah merasa udah oke banget. Sehingga saya ambil keputusan untuk merit di tahun itu. Oke. Nah, begitu saya merit, ternyata meritnya kan bulan 6, gitu ya. Bulan 9 masuk rumah kan. Ternyata 3 bulan ini yang terjadi perubahannya luar biasa. Penghasilan yang semula 25 bisa dapat, pasti. Tiba-tiba minus. Minus, minus, minus. Kenapa kok minus? Nah, Anda yang hari itu sudah pakai HP, coba diingat-ingat yang usianya, ya kalau DSP 17, bukan pakai HP lagi, gitu. Wis dua anak HP itu tahun segitu. Benar nggak itu di DSP 17? Jadi pasti udah pakai HP. Zaman ini, kalau Anda masih ingat, ada banyak kartu perdana simpati yang nilai pulsanya waktu beli itu sudah jutaan. Jadi dibanderol packagingnya baru itu, Anda beli nomor baru, pulsanya itu 3 juta, 4 juta, 2 juta. Loh kok bisa? Karena itu nomor kita nggak laku-laku, daripada hangus nomornya kan cantik. Kita suntik lagi, suntik lagi, suntik lagi. Yo nggak payu-payu. Kenapa? Karena luar biasa hancur harganya. Dan itu ternyata nggak pernah pulih sampai hari ini. Coba Anda cek, ada nggak nomor cantik yang harganya mahal? Sudah nggak ada. Itu momennya adalah, ya ini, bulan 9 tahun 2002. Akhirnya 2003 Januari, saya buyar. Saya tutup. Saya udah nggak kerja apapun. So teman-teman bayangkan, berarti kan usia saya 26. Ya, saya 26, udah merit bulan 6, dan 2003 resmi nggak punya kerjaan. Benar-benar pengangguran polis. Padahal 2002 waktu saya memutuskan merit, saya baru beli mobil Timor. Saya baru beli rumah di Lebak Indah Regency. Saya baru merit. Dan akhirnya benar, bulan Julinya 2003 masih dikasih bonus lagi sama Tuhan. Yaitu pertama kali saya punya anak. Anak saya lahir. Gila gak? Ini sudah jatuh ketimpa tangga, diinjek-injek. Wah, nggak tahu diapain.
Saya masih ingat momen ini. Saya sempat marah sama Tuhan. Kok kebacut? Mending pas single dibikin kayak gini. Jangan pas wis kawin, ya kan? Dikasih anak, nyicil mobil, nyicil rumah, ambruk. Lah terus ini mau apa hidup lanjutannya? Serius, itu yang saya pikirin. Dan saya nggak tahu solusinya mau apa. Ya, saya coba segala cara, telepon teman, cari siapapun, nggak ada solusi. Pernah satu kali coba apply di satu perusahaan. Saya digaji 600.000, ya nggak mau. Mana cukup. So, 2003 saya tutup, nggak ngapa-ngapain. Ninjala 2004. 2004 pertama kali, awal-awal tahun, ya saya coba, pertama kali nyoba itu di sini saya sebut aja nggak masalah kan, ini nggak di-share. Saya coba di High Desert. Itu dulu MLM booming banget tahun 2004. Kantornya di Ngagel Jaya situ. Saya udah ikut training semua, selesai sudah. Ya diajarin semua banyak hal. Kok produk-produknya sampai saya akhirnya sekarang ya makan produk dia memang bagus kan. Teman-teman, apa yang terjadi? Pas giliran mau praktek, udah mau siap activity, saya disuruh beli starter kitnya dia gitu loh. Produknya dia untuk kita beli. 60.000 tok. Tapi saya nggak mau beli. Kenapa? Karena saya nggak merasa bisa. Tapi udah keluar 60.000 lagi, nggak ada duit lagi. Akhirnya nggak jadi ngelanjutin High Desert. Nyoba lagi, ada teman ngajak di Era Jaya, properti. Hari ini kan banyak kan kayak Brighton, Xavier gitu ya. Sekarang kan yang top-top kayak gitu ya. Itu dulu udah ada. Dulu yang top tahun 2004, grupnya Era-Era. Masih ingat nggak? Nah, salah satu yang saya ikuti Era Jaya. Udah ikut training semua, cara listing, dapatnya, bagi hasilnya, tahu semua. Pas giliran mau activity, harus ngambil lisensi. 950.000 untuk lisensi. Lah wong 60.000 gak sido, apalagi 950. Saya batal lagi. Dan akhirnya 16 April 2004 saya ketemu dengan Prudential. Perusahaan ini zaman dulu sampai hari ini gratis. Betul? Training gratis, kuape gratis, mulai yo gratis. Sampai hari ini masih gratis kan untuk memulai, betul? Gratis. Nah, karena gratis, tak coba. Namanya aja gratis. Ngapain nggak dicoba? Teman-teman tahu nggak? Pain saya apa? Sebagai pertama kali di Prudential, Anda harus tahu. Satu ya, ini ngomongin diri saya sendiri. Anda mungkin nggak nyangka kalau saya ini sebenarnya bermula dari orang gagap. Cuman gagap saya ini bukan gagap sejak lahir merocot dari kecil sudah gagap, enggak. Saya ini gagap sekitar SMP mau menginjak SMA. Jadi sejak mulai tambah gede, tambah paham, ternyata melarat aku ya. Nah itu mulai minder akhirnya. Waktu kecil kan orang mana ada izin, nggak ada. Waktu kecil nggak ada malu, bener nggak? Tambah gede mulai kroso. Kok sebarang-sebarang nggak punya, sebarang-sebarang nggak ada. Lihat baju celana kok welek pol gitu loh, ya. Pokoknya bener-bener tahu lah kalau ini melarat gitu loh. Jadi gagap saya lucu. Kalau saya disuruh tampil depan nggak bisa ngomong. Bukan terbata-bata loh. Tetapi kecantol di terowongan. Kalau saya paksa harus ngomong, badanku ini sampai gemeteran. Tapi tetap nggak bisa keluar suara. Itu yang dulu saya alami. Saya duduk di kursi ya, pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kan sering kan chapter 11, 21, 31 loh. Waktu baca guru kalau saya yang guru suruh saya baca, bisa nggak baca-baca. Padahal nggak tampil loh, cuma di situ toh. Sampai akhirnya saya tuh sering kali kalau pelajaran kayak gitu, pelajaran baca, saya mesti izin kencing. Nggak balik-balik saya. Sampai tak kira-kira, paling mari baru balik. Karena saya takut ditunjuk. Itu yang terjadi di saya. Dan saya waktu memulai 2004, ya sama. Saya kalau ketemu orang yang nggak saya kenal, saya nggak nyaman, saya pasti gagap. Tapi kalau ketemu teman baik, ya nggak keluar gagap ya normal lagi gitu loh. Jadi ada titik di mana saya nggak pede pol, saya pasti gagap. Dan itu terjadi waktu saya merintis bisnis Prudential. Yang kedua, banyak orang kan selalu ngomong gini kan, bingung mau kemana, bingung mau prospek siapa, atau boleh dibilang Anda bingung list nama, betul ya? Teman-teman, saya mau tanya, separah-parahnya kamu punya list nama, masih bisa nggak kamu closing dapat dari saudaramu?
Ayo coba kalian yang di sini. Separah-paramu ngomong nggak punya list nama ya, masih bisa nggak dapat dari saudaramu. Papa kek, mama kek, koko kek, cece kek, sepupu kek, mertua kek, masih bisa nggak dapat? Bisa kan? Saya ini on the way 20 tahun. Saya nggak ada closingan koko, cece, papa, mama, sepupu, mertua, nggak ada. 20 tahun di Prudential nggak ada. Terus gimana? Parah siapa? Ini paling parah sudah. Separah-parahnya kamu bilang, aku nggak punya daftar nama. Saya nggak punya closingan teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nggak ada. Jadi siapa lebih parah? Lu beneran. Teman dari zaman saya dulu sekolah TK sampai SMA, nggak layak di closing semua. Dan nggak layak direkrut juga. Diajak tahu ini bisnis luar biasa, income cepet Tio. Nggak kepikir angka cepet Tio itu. Masa iso cepet Tio? Jadi nggak mungkin bisa masuk. Lah kalau kuliah kan saya memang nggak kuliah. Jadi makanya kalau saya sebut teman kuliah ya kono lah. Teman-teman bayangkan, ini benar-benar parah loh listnya. Yang ketiga, support dari leader. Saya mau tanya siapapun di agensi manapun yang hari ini ikut Zoom saya. Bukankah leadermu support kamu? Betul? Bukankah kamu dicari leadermu? Bukankah kamu kalau cari leadermu langsung muncul? Kamu minta training langsung di training sama leadermu. Kamu minta tolong temenilah, ditemani. Anda tahu pengalaman saya pertama kali dengan leader saya? Pertama kali saya mau prospek di Jalan Lombok nomor 4. Orang gagap mau prospek, dredeg gak saya tanya. Kalau kamu tanya, lo kok dapat dari mana prospek Lombok nomor 4? Minta orang kasih referensi. Jadi nggak kenal. Mau nggak leader saya waktu itu ngomong apa? Saya nggak mengurangi bahasa iblas ya. Dia ngomong gini sama saya. Sik, di-clear no sik saat belumnya jalan. Ya apa, ya apa. Iki lek sampai closing. 50-50 ya. Saya sampai kaget. Hah? Serius tak? Iya. Aku lek ngoncoi lek closing 50-50. Mau nggak? Wis gak usah wis tak coba jalan dewek. So sampai hari ini 20 tahun. Nggak ada yang namanya leader pernah support saya. Jadi gimana dengan kalian? Dan waktu zaman 2004 saya ikut timnya leader saya, kelompok besarnya dia, nggak ono agensinya. Karena leader saya punya ngkong atau kakek buyutnya dia, mereka bertengkar. Terus minggat keluar dari agensi. Jadi kita hidup tanpa rumah. Nggak punya kantor agensi. Nggak ada M3, M2, ADS, apalah, nggak ada itu. Nggak ada semua. Terus kita tinggal di mana? Tinggal di kantor sales office-nya Prudential. Kalau sekarang kan di TP5 lantai 10 kan. Dulu di Wisma Tiara lantai 10. Kita dikasih space kurang lebih 2 meter kali 2 meter. Terus ada satu mbak sekretaris dengan papan tulis putih. Nulis ranking-ranking tok. Selesai. Nggak ono kelas training. Nggak ono M2, M3. Nggak ono. Tuh tanya sama Indra Jaya. Zaman kamu jadi agentku, kita ketemu di mana? Wisma Tiara toh? Oh. Ngentoro tuwek soro iki Indra Jaya. Itu zaman Wisma Tiara. Lo beneran. So teman-teman coba lihat. Internal saya gagap. Komunikasi nggak lancar. Daftar nama nggak ono. Support leader nggak ono. Support agency nggak ada. Lihat saya hari ini jadi apa. Terus bagaimana dengan kalian kalau kalian berkata hari ini perlu susah? Ini masih tak tambah lagi ya, nomor 4. Sekarang problemnya bukan dari saya. Problemnya dari Prudential sendiri. Kamu tahu problemnya apa? Ini 16 April kan? Nah, 16 April kan? Tanggal 23 April, 1 minggu setelah saya join, saya 1 hari sebelumnya prospek tetangga. Ya, namanya Pak Sopo, ya lupa aku. Ya dilepain dari agensi situ. Saya prospek, terus dia bilang, ya wes, coba bikinkan buat saya 750, anak saya 750. Seneng. Ya kan, zaman sekarang kan enak langsung, oh ya Pak Purvos, tanda tangan, closing, issue gitu kan. Dulu kan mesti pulang sih, bikin di laptop gitu ya, terus printernya zaman printer apa itu, Canon ya, yang munculnya kalau di print itu teretetet, sak lebarnya sopir menit itu munculnya, ya kan?
pulang dulu. Besok pagi baca koran Jawa Pos. Tulisannya headline gede paling utama. Prudential pilot. Saya nggak berani keluar dari rumah. Wedi saya. Kenapa? Kamu lihat saya masuk sana itu 2002. Baru masuk kampung situ gitu loh. Terus 2004 saya mau ngecek orang sebelah dikira itu. Loh perusahaannya bangkrut. Kok saya prospek kan gendeng pikirnya dia. Sampai mau keluar intip-intipan sih. Oh no, nggak bapak ini. Nggak wani muncul. Teman-teman coba Anda pikir. Kalau hari ini di semua media massa tulisannya prudential pilot, prudential pilot, prudential pilot, prudential pilot. Kamu bisa gerak nggak? Berita prudential pilot bukan di hari itu tok. Secara berkala, setiap berapa hari sekali, berapa minggu sekali, hajar terus selama 2 tahun. Kira-kira ketemu orang lek prospek, orang jawab apa? Coba Yan, misalnya aku datengin kamu. Ko Januar, kenal lo ko Wibi dari Prudential, minta waktu 5 menit mau cerita. Lu bilang apa kira-kira? Pertanyaan lu apa? Gara-gara lu tahu berita itu, lu ngomong apa ke aku? Nah, kebanyakan orang mau gini. Lah bangkrut sih. Tuh gitu. Bukannya pilot, semua gitu. Karena ada juga yang namanya kurator. Jadi kurator menyarankan kepada semua nasabah Prudential untuk segera menyerahkan polisnya. Kayak gitu. Himbauan untuk polisnya dikumpulin, ditutup itu ada di media massa. Coba kamu pikir segini pennya, ya apa mau berhasil? Ini datanya kayak gini, terus tanya sama orang pinter, dengan data kayak gini, ya apa peluang suksesnya? Jawabanmu apa? Ini kasih nih stiker. Sulit ini. Perkara sulit ini. Benar nggak? Loh ya apa? Kayak gini mau berhasil. Teman-teman ini terjadi di saya. Ini terjadi di saya. Ya. Nah, so sekarang pertanyaannya. Gimana caranya kondisi seperti itu saya bisa berhasil? Kan itu kan. Apakah ada yang lebih pain dari yang saya alami di awal jadi agent? Nggak mungkin ada yang lebih pain kan? Teman-teman, satu kelebihan saya. Saat itu yang bikin saya bisa hari ini. Siapa bisa jawab? Siapa yang di sub boleh? Ayo jawab. Apa satu kelebihan saya? Yang jawabannya benar. Nanti sama KPMU dikasih duit. 200.000. Lalu? Siapa jawab? Bertahan. Salah. Salah. Ayo jawabnya benar. KPMU ngasih 200.000. Bertahan. Salah. Gimana PD? Gak PD lah. Kepepet salah. Yang lebih konkret ceritanya sudah jelas di depan kok. Yang bisa jawab dapat 200.000. Ayo. Ayo. Stanley itu benar. Le minta 200.000 ya Le. Baru punya anak. Ini benar. Ini detailnya. Big picture-nya semua hampir benar, yaitu kepepet. Tetapi lucunya, berapa banyak sih agent kepepet masuk, tapi yo gak jalan. Sekarang saya kasih contoh. Saya kasih Anda speaker yang startnya kepepet. Anda yang duduk di situ ngomong gini, yo jelas lah DE berhasil. DE lo dulu kepepet. Aku soalnya gak kepepet. Tak kasih speaker yang dari orang kaya. Yang duduk di situ yang ngomongnya beda mana? Ya jelas lah dia berhasil. Dia lo soge channelnya api. Kamu mau tak minta no speaker model apa? Tak kasih speaker muda. Kamu ngomongnya apa lagi? Ya jelas lah dia masih muda. Jami ini bebas enak di oma. Ono mana? Tak kasih yang produktif umurnya 30-35. Oh ya jelas lah. Dia kan soalnya umurnya wis mateng ya toh, ambisi gede, pantesan dia berhasil. Salah mana? Kasih speaker tuwek. Anda ngomongnya beda lagi. Ya jelas lah. Dia kan sudah tua, channelnya gede ya toh. Seumuran closing, anaknya closing, cucunya closing. Jelas gampang. Anda mau dikasih speaker model apa sih? Saya tanya.
So problemnya sebenarnya di mana sih? Anda mulai paham nggak? Dikasih kepepet kamu alasan. Ya jelas lah Kowibi berhasil kepepet. Kasih uang soge, ya jelas lah DEW soge. Loh, Anda mau yang apa? So semua ini sebenarnya bicara tentang mindset lagi. Kepepet gak kepepet kan di mindset. Saya merasa kepepet dan harus keluar dari kepepet itu. Ada banyak orang hari ini kepepet merenung toh. Yo, yo, cek soro yo. Terus malah golek konco sing padha kepepet, cek padha-padha iso saling cerita ya to. Kon lo aku. Aku mangan lho sedina saiki mek iso ping loro. Kon jami Pak ping loro, aku ping pisan lho. Tambah buangga sing iso ping sekali. Padha kan kayak sekarang, agent gagal kumpul agent gagal. Kon nyopo? Wangi lho. Iya sak minggu iki prospek piro? Aku prospek 5 orang iki gak closing blas. Kon baru 5, Bro. Aku 20 tambah buangga. Bener kan? Ini masalah mindset. Sekarang saya mau nanya, saya jalan 1 tahun di Prudential, penghasilan saya udah mulai 10 juta lebih. 2 tahun 20 juta lebih. 3 tahun mulai 40 juta. Terus naik. Saya kepepet gak? Saya kepepet gak di titik itu? Enggak. Kok tetap kenceng? Ayo, faktornya apa lagi sekarang? Berarti apa? Satu kelebihan saya apa? Saya juga nggak baru punya anak lagi. Saya juga nggak kepepet. Sekarang saya mau nanya ke yang di Zoom. Apa yang membuat saya setelah saya baru jalan 3-4 tahun sudah hampir cepet Teo, kenapa saya tetap kenceng di Prudential? Ambisi masih gede. Kalau kamu nggak tahu apa yang terlihat di balik itu, kamu mau tetap jalan nggak? Nah, nggak maksud saya. Tahu lah ya, jawaban ambisi itu benar. Tetapi kalaupun kamu punya ambisi yang besar, terus kamu mau melakukan sesuatu tanpa tahu ada apa di situ, mau tetap jalani nggak? Nangkep nggak maksud saya? Nangkep. So, ketika saya di sini, saya mau menuju di sini, saya harus tahu dong, apa big picture-nya di sini ini apa? Saya harus tahu. Sekarang saya mau tanya ke kalian semua yang hadir maupun yang di Zoom. Kamu ngerti nggak sih, ada apa di balik bisnis ini? Bisa lihat nggak? Pertanyaan kedua setelah bisa lihat, big picture ini apakah hanya ada di Prudential bagi kamu? Nangkep ya? Tak kasih contoh ya. Ini si A, ini si B. Sama-sama punya big picture. Si A bukan orang konglomerat. Nggak ada turunan konglomerat. Papa, mama, dulur. Dia juga bukan lulusan Harvard. Dia tahu diri. Kalau mau income gede sampai miliaran. Nah dulu saya nggak mikir miliaran. Dulu saya cuma mikir cepet Teo kok per bulan. Big picture saya waktu itu cepet Teo per bulan. Dan saya ngomong sama diri saya, sama-sama kayak saya. Kalau nggak lewat Prudential, ya apa bisa cepet Teo per bulan? Itu yang di otak saya dulu. Tapi bagi si B, yang mungkin lulusan Harvard, yang mungkin anaknya konglomerat, yang mungkin punya usaha sendiri dan lain sebagainya, mau cepet Teo itu gampang. Berarti orang ini nggak boleh punya big picture sama kayak saya. Kenapa? Kalau podo-podo cuma mikir cepet Teo, si B akan berkata, Mas Yo nggak lewat Prudential, cepet Teo gampang. Nggak jalan. So, setiap orang harus punya big picture versinya dia. Saya begitu bisa cepet, saya ngomong apa sama diri saya? Kepingin 200. Mulai serokok. Loh beneran, ini saya ngomong true story yang saya alami ya. Begitu terima 200, saya belum pernah sih minta 300, 400, belum pernah. Karena otomatis waktu itu udah banter, 200, 300, itu banter. Saya sempat ngomong dalam hati, isa nggak ya 500? Aku kepuing ini 500 juta. Akhirnya capai. Dan pas capai gopek, saya pernah ngomong dalam hati, kepingin sengrasakno 1 miliar ditransfer, bisa nggak ya? Akhirnya bisa. Justru bisa 1 miliarnya pas pandemi saya. Baru bisa. Ini saya rodok salah. Saya belum pernah ngomong minta 2 miliar. Belum pernah. 1 miliar mandek. Gak pernah ngomong lagi saya. Loh ini saya ngaku apa adanya. Itu yang terjadi di saya.
Nangkep ya? So setiap orang ketika lu nggak kepepet, lu mesti change mindset lu bahwa lu harus punya big picture-nya. Waktu dulu saya kepepet, saya nggak mikir cepet yo. Demi Tuhan, saya cuma ngomong apa? Tuhan, saya minta Prudential bisa kasih aku 5 juta per bulan aku iskabsya. Karena kebutuhanku waktu itu 5 juta. Aku doa minta 5 juta. Dalam kurang dari setahun, saya udah capai 5 juta lebih. Doanya dirubah. Tuhan, aku minta 10 juta. Dapatlah 10 juta. Tuhan, aku minta 20 juta. Waktu terima 20, saya mulai terima 50. Begitu terima 50, jujur ya, saya menghilang dari peredaran. Happy, San. Wis puas terima gocap, wis seneng. Bayangno dari melarat. Terus tiba-tiba dapat 50 juta per bulan. Proses soge, bro. Loh, terus terang aja. Berapa banyak yang kalian juga melakukan, no? Betul? Ini ada satu story. Dulu saya pernah cerita. Conversation antara saya dengan salah satu leader saya. Leader saya ngomong gini, arek-arek iki mencek no ya. Baru 10 juta kroso ke wong soge. Loh, apa kok kamu ngomong gitu? Iya, iya, jen-jen iki lho. Baru 10 juta. Sudah berhenti, gak spiro ngoyo kerja. Terus aku bilang, lu ngomong gini nih salah. Kenapa? Karena sebenarnya level comfort zone-nya mereka, happiness ya 10 juta. Tugas kita sebagai leader adalah membawa mereka naik kelas. Ya apa caranya 10 itu jadi tidak ada arti. Lifestyle-nya dinaik no. Sehingga dia bisa naik jadi 20 dan seterusnya. Lu ngomong gini sekarang tak balik. Aku aja sih nanyain lu, aku bilang. Kalau lu hari ini tak kasih duit 20 juta per bulan, nggak usah kerja. Tapi kalau lu mau cepet Teo 100 juta, lu harus kerja keras dari pagi sampai malam. Lu pilih yang mana? 20 gak usah kerja, atau 100, tapi lu harus kerja pagi sampai malam. Jawaban dia apa? 100. Yowis, tak kasih jempol. Sekarang pertanyaan berikut lagi. Tak kasih sekarang 100 juta per bulan. Nggak usah kerja. Tidur aja di rumah tok setiap hari. Tapi kalau lu mau 300 juta setiap bulan, lu harus kerja pagi sampai malam. Lu pilih yang mana? 300. Gaya. Padahal istri simpenannya gak usah 100, saya bisa di istri simpenan kabeh. Loh bener kan? Berarti level kepuasan itu sebenarnya bukan 300. Bener gak? Banyak orang disimpen tuh suruh tidur dari pagi sampai malam 30 jadi kok. Bener ya? Welly coba tanya di mana lo itu ya. Milih 300. Oke, jawabannya bagus. Sekarang berubah lagi nih. Tak kasih 300 juta. Nggak usah kerja, nyantai di rumah. Transfer tiap bulan 300. 300. Tapi kalau lu mau 1 miliar per bulan, kerja pagi sampai malam, lu pilih mana? Dijawab deh, 1 miliar. Ini karena ngomong tok. Dia. Sungguhan realita hidup. Pret lah, lu paling udah milih 300 diam di rumah. Buktinya apa? Ya lu sekarang lihat diri lu lah. Apa udah capai 300? Kan ya belum. Tapi kan udah nyantai. Terakhir tak kasih jawaban lagi. Tak kasih pertanyaan lagi. Sekarang lagi. 1 miliar. Gak usah kerja belas. Tidur aja di rumah tok. Tapi kalau lu mau 2 miliar. Lu harus kerja pagi sampai malam. Pilih mana? Rodok diem sik piro detik. Gitu. Terus dia jawab. Rasanya 1 miliar aku diam di rumah lah. Wis mulai toh. Nangkep ya? So setiap manusia sebenarnya punya level comfort zone-nya. Ini menarik ini. Loh kok, kan benar kok. One day kita harus comfort zone dong. Terus kapan kita mau nikmati? Teman-teman saya setuju. Tahu nggak yang menarik di mana? Lihat ya. Ini titik hari ini. Ini adalah titik comfort zone setiap orang. Oke? Berarti ini. Kalau jarak tempuh dari sini ke sini, jangkanya pendek, saya jamin, buyar orang ini. Suatu hari akan degris. Dan nggak akan lagi rebound. Tetapi, kalau level comfort zone-nya panjang loh ya. Aku nggak ngomong nominal ini, panjang. Kalau panjang, kerja terus loh ya. Kan namanya belum comfort, berarti kerja keras loh. Bener ya? Coba pikiran, kerja keras terus, hasilnya growth apa decrease? Pasti growth toh. Saya nggak ngomong nominal loh ya, pokoknya growth kan. Pokoknya kan pasti bertumbuh nilainya. Betul ya? Teman-teman, ketika di titik ini pun kamu udah comfort. Tapi ada satu hal
Walaupun lu comfort, lu nggak akan berhenti activity kerja. Apa yang menyebabkan? Ada hubungannya dengan pendek dan panjang. Siapa bisa jawab? Hah? Yudi kakek melok meetingku, bisa jawab. Betul, jawabannya sudah tercipta habit dulu. Ini loh bahayanya. Jadi kalau lu mau comfort, aku nggak ngomongin nominal, karena tiap orang nggak sama. Bagi aku, gopek lah, baru oke lah ya. Bagi Januar, aku harus 1 miliar tuh. Nggak sama. Tetapi yang saya mau bahas adalah seberapa panjang, seberapa lama lu capai titik comfort. Kalau lu terlalu cepat capai titik comfort, habit belum tercipta, lu buyar. Tapi kalau lu sudah panjang, belasan tahun baru lu comfort, lu mau stop pun lu susah. Kenapa? Habit sudah kadung terbentuk. Dan percayalah, seiring dengan kerja keras lu sekian tahun cukup lama, lu pasti udah punya tim. Gimana lu mau berhenti? Sementara lu jiwa lu suka melayani, meeting tim lah, bantu AAD lah, bantu AD lah, kumpulin orang lah, ngobrol, kasih inspirasi lah, kasih skill. So, itulah yang terjadi di diri kita. So, teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah, satu, saya lebih parah startnya ketimbang kalian semua. Tetapi saya punya satu kelebihan. Kepepet versi saya adalah ini, dan segala cicilan. Dan ketika saya melebihi income lebih gede daripada kepepet saya berhasil punya big picture apa yang saya lihat di bisnis ini. Dan saya bisa menilai, kalau saya mau soge kayak gitu, gak ada jalan lain kecuali Prudential. Itu di pikiran saya. Dan ternyata tanpa saya sadari, nah ini menarik nih. Tanpa saya sadari, ya, nih, tanpa saya sadari, saya membangun yang namanya passive income. Saya membangun passive income. Passive income itu apa sih arti? Uang akan masuk terus. Walaupun lu nggak kerja sekalipun. Itu namanya passive income. Sudah nggak pakai tenaga waktu pun masuk. Itu passive income. Saya sengaja gambar kotak. Tujuan saya apa? Teman-teman kalau sudah ada seperti ini, di atas-atasnya ini Anda mau pasangin apapun, ini tidak ada masalah. Apa maksudnya? Gambar-gambar yang di atas ini adalah bisnis konvensional yang lu sukai. Anda harus bisa bedakan. Ya, ini bisnis konvensional atau bisnis konservatif, terserah lah. Banyak orang stop bisnis konvensionalnya bukan karena dia memiliki passive income. Itu bahaya. Kenapa? Anda tahu sendiri. Tantangan dari bisnis ini, nomor satu, adalah modal. Anda tahu kenapa bisnis kartu bisa hancur? Karena ini. Nah, kita flashback lagi, kenapa kok kartu bisa hancur hari itu? Jadi ceritanya hari itu, simpati kebetulan kosong. Anda kalau masih ingat kartu zaman dulu ya, simpati Surabaya itu nomornya berapa di awal? 081 terus berapa? 2. Anda kalau cek sejarahnya 08133, itu luar pulau, Pak. Antara Sumatera atau Kalimantan, luar pulau. Karena kosong, akhirnya ditarik, dimutasi nomornya. Sejarahnya kartu itu hancur, saya sangat tahu. Saya pemainnya. Dulu kita kulaan nomor mentari, under satu lindo kan zaman dulu. Itu kulaane 125. 110. Ecerannya per slot. Tapi kita bisa jual dengan gampang 135. Cuane enak. Ada satu pemain kartu, ya, bos gede, punya pom bensin, punya pabrik besi. Ya, saya nggak sebut nama lah, nggak enak. Orang ini lucu, duitnya akeh, suka ngambil nomor cantik kita. Kita itu kan sering oper-operan, misalnya gini loh, Januar pasang nomor cantik 7 juta, aku feeling, aku punya player gitu, punya calon pembeli, tak beli 7 juta, tak iklano payu 11 juta. Bahkan sing beli 11 juta, sama Yono lagi loh 20 juta. Kayak gitu loh.
Orang ini lucu, saben beli mati kartunya. Saben beli rugi, saben beli kayak sedih dijual, saben beli kayak gitu loh, sampai dia jengkel. Akhirnya dirusak lah. Ya apa cara yang rusak? Orang soge loh ini, modalnya gila. Tahu apa yang dilakukan? Dia sengaja jual kartu 60.000. Orang sakit hati, mau ngancur kita, gampang nggak? Jual 60.000. Oh, waktu itu kita kumpul. Wes kita gak usah dodolan, ben kartu habis dulu. Loh, strategi bener loh. Jok salah, orang sakit hati duitnya akeh, lu mau apa? Setelah kartu habis, dia jadi bisa jualan. Lu tahu cara apa? Kita sampai bingung, kok bisa dan tente ya? Kita coba pura-pura beli. Loh, nomorku di situ. Jadi dia nyuruh orang, mbok tukang becak, mbok tukang sopo, kan gampang toh. Beli di toko Januar 2, toko Weli 2, toko Andi 2. Besok diiklan lagi. Ditulis, kartu Perdana Mentari 60.000 pasti ada. Mati nggak lu? Tiap hari iklan 2 baris cuma 17.500. Duit opo bagi wong sugih? Kenapa bisnis konvensional bahaya, gampang bangkrut? Nih jawabannya. Lu modal seberapa kuat? Ini saya alami. Akhirnya market terbentuk bahwa kartu itu harganya piro? 60.000. Lu jual 135 orang gendeng. Ngerti gak? Orang sakit hati kok. Akhirnya buyar. Nah sekarang sama. Anda mau sebutin apa? Anda sebutin segala bisnis. Mau salon kayak, mau bengkel kayak, mau restoran kayak. Apa bisnis yang lu mau? Lu nggak punya passive income sebagai dasar. Orang mau buyar lu gampang nggak? Januar pegawai paling cami. Oh koki jenenge Eko. Tanteni aja sampai jam pulang. Gampang nggak? Terus Eko tinggal tak tanyai. Bayar pira sama bos Januar? 5 juta. 15 juta pindah nggak? Pindah nggak? Ya pindah Pak, namanya pegawai. Ini tuh segala-galanya jangan main-main. So di pikiran saya hari itu simpel. Saya tak gedeno dulu passive income. Terus kepingin mainan-mainan apa? Terserah. Nah ini pesan buat kalian semua. Bahwa Prudential adalah bisnis yang sangat basah. Kalau lu mau duit gede, duit cepat, dan pasif, ya bisnis ini nggak ada lagi. Gede, cepat, pasif. Di mana? Jawabannya apa? Prudential. Balik lagi. Ini big picture loh. Lu punya nggak big picture-nya? Bisa ngelihat nggak ini big picture-nya? Sebenarnya gampang loh untuk memotivasi kalian itu. Umurmu ya tambah tua, anakmu ya tambah gede. Sorry ya, zaman ke depan, persaingan anak-anak kita untuk dunia kerja makin ringan. Saya mau tanya. Contoh ya, contoh. Zamanku dulu, lulusan Ubaya Ciami nggak? Oh, superior Pak, lah di Surabaya. Atau dulu kita ngomong SMA ya, Frateran, Sinlui, superior nggak? Sekarang wis tetap superior apa wis mulai rada bawah-bawah? Ubaya, Frateran, bawah lah. Sing kelas internasional, wake sekarang. Tambah zaman, tambah berat nggak buat anak-anak? Tambah berat atau tambah ringan? Setelah kita hari ini tua, sebenarnya boleh noleh ke belakang. Setuju nggak dengan statement saya gini? Wah, ternyata masa lalu kalau bagus, itu dari akademik lah dan lain sebagainya, akan mendukung masa depan lebih cemerlang. Setuju nggak? Loh, yang masa lalunya jelek hari ini cemerlang, ya ada. Tapi berat nggak untuk capai titik itu? Nah, Mas Yul, lebih ringan mana buat orang yang dulunya tuh sekolahnya bagus keren gitu loh. Education-nya bagus, nanti ya. Kumpulannya konco-konco sahabatnya bagus kabeh. Ya wis pasti gampang toh ya. Anda mau jadi pebisnis pasti sudah ada banyak teman. Anda mau jadi pegawai pun koncomu bos kabeh, wis pasti direkrut loh. Ya sama lah Anda hari ini memulai bisnis Prudential pun kalau masa lalunya lebih bagus, lebih cemerlang, ya hari ini lebih gampang juga. Capai di titik seperti saya lebih berat juga ketimbang yang lainnya. Nangkap maksud saya? Teman-teman untuk bisa capai yang tadi saya ngomong ini, butuh duit banyak nggak? Saya kebetulan,
Anak saya sengaja pindah-pindah terus. SD Gloria, SMP Sincung, SMA nanti Cita Hati. Dia kan berarti ngerasa no, konco Gloria, konco Sincung. Nah, Anda yang tahu Gloria dan tahu Sincung, Anda pasti tahu beda di uang sekolah sama uang mangale. Anda juga pasti tahu isi manusianya di Gloria sama Sincung. Justin, anak saya sekolah dua-dua. Tak tanyain, bedo nggak, Ti? Ya jawabannya bedo. Saya juga paling seneng ngajakin ngomong teman-temannya dia kalau ke rumah main. Semua seneng main di rumah saya itu paling seneng. Ya, waduh, saya kalau ngajak ngomong yang mantan, yang tempatnya Sincung, manggil saya selalu uncle, nggak pernah susu. Loh, uncle semua kalau ngajak ngomong. Ya. Bahasanya Inggrisan tok. Saben tanya papamu kerja apa? Waduh, kuping ini rasanya susah terima. Melip-melip kabeh gitu loh. Loh, beneran ini. Teman-teman, yang mau saya kasih tahu itu sederhana. Masa depan itu mahal. Kamu jangan hidup cuma untuk masa hari ini. Masa depan itu mahal. Mahal buat diri kita juga loh. Kita ya harus pensiun. Betul? Lu hari ini nggak punya duit banyak, bisa nggak beli polis? Jangan-jangan belum punya PPH. Jangan-jangan punya PPH tapi bronze. Gawat loh. Kenapa nggak beli gold? Nggak ada duit loh. Berarti kan masalah income. Life cover lu berapa? 1 miliar. Kenapa nggak beli 20 miliar? Duitnya sopo loh. Berarti kan masalah income. Karena nggak maksud saya. Masa depan tuh mahal. Sekali lagi, lu mau duit gede dengan cepat dan bisa pasif income, bisnis ini jawabannya. Saya nggak akan bahas tentang how-nya. Karena how-nya bisa di sesi yang lain. Cerita how, iso pulang jam 1 kita. Tapi saya kasih tahu gambarannya. Ini bisnis gede, cepat, pasif. So, apapun kesibukanmu hari ini, tidak akan membuat kamu tidak bisa melakukan activity prudential. Why? Sekarang saya mau tanya, Anda yang hari ini ngaku full time di Prudential. Full time itu berarti lah kerja dari jam 8, anggapan sampai jam 11 malam. Namanya orang rintis kan kerja keras banding tulang gitu kan. No pain, no gain. Saya mau tanya, Masyo sak full time-mu, iso ngisi tak jam 8 sampai jam 1, sampai jam 11 siang, malam. Paling kamu ya ndak iso. Paling buanter kamu sehari 1, 2, 3 orang ketemu. Nah sekarang saya mau tanya balik. Satu hari Tuhan kasih kamu berapa jam? Untuk makan, untuk tidur, untuk istirahat. Dan kadang-kadang olahraga atau gereja. Lek diisi 1, 2, 3 orang secara konsisten everyday. Mosok ono waktu? Ada. Pasti sangat ada. Sekali ketemu orang, mau piro menit sih? Mau piro jam? Saya mau tanya. Kalau kamu ngomong hari ini start sampai closing, 2 jam. Dulu sampai nggak jadi closing, akhirnya pulang. Paling lo cuma 1 jam. Saya kalau prospek orang yang bahas sungguhan gak sampai 10 menit. Sisanya lah ngomong ngalor ngidul sih, bener nggak? Nyenengin dia, nyocok no, bener nggak? Si ngomong no lu gak sampai 10 menit. Jadi kalau kamu berkata nggak ada waktu, kau niki laupo ae setiap hari. Saya ya pernah agent, jadi saya ngomong gini saya tahu. Apalagi yang menarik ya, apalagi yang menarik ini. Ternyata closing new person dengan reselling, jadi orang yang sama closing meneh. Pada akhirnya mana yang jumlahnya lebih banyak? New person atau reselling? Reselling loh. Tahun 2009 saat saya buka kantor ini, dulu namanya SFA, sekarang Prufos. SFA saya, jumlah nasabah saya 400 orang jumlah case-nya. Waktu itu office manager saya Leon. Saya bilang, Leon, bikin surat sing apik yo. Bilang thank you sama semua orang-orang ini. Berkat mereka saya hari ini bisa buka kantor. Aku bilang gitu. Tapi kamu based on address ya, aku bilang. Per alamat aja, karena aku ngerti. Nah Januar tak closingnya Januar, bojo, anak 5. Berarti di SMA kan sudah 7. Ngerti ya? Jadi ya jangan per orang ngapain. Per alamat aja, sitok aku bilang gitu. Teman-teman setelah semua sudah di-list sama Leon. Ini cuma sekitar 50-an alamat ternyata. Gendeng nggak? Dari 400 daftar orang, hanya 50 alamat. Jadi satu rumah
Rata-rata punya 8 polis dari saya. Duh, memang benar, saya ini tidak pernah punya banyak nasabah. Tapi reselling toh. Nah, kalau reselling bicara tentang waktu. Ngabisin waktu banyak apa enggak kalau reselling? Lawang datang aja udah bawa proposal, kita udah tahu kekuatannya dia udah jadi nasabah saya, suruh nambah lagi gampang nggak? Gampang, mana ada waktu? Nggak perlu ngabisin waktu. So, kalau Anda hari ini ngomong nggak ada waktu, bingung ngatur waktu, something wrong dengan dirimu. Yang problem itu adalah big picture-nya ini loh, lu nggak punya. Berarti ya. Big picture muncul karena ada ambisi dulu, betul. Nggak ada ambisi, apa yang mau dilihat? So, lu harus punya kontrol diri gitu loh. Lu ini jadi orang kayak apa? Kalau lu hari ini kroso, wes gampang-gampang gini lah ya. Contoh yang hari ini udah jadi leader. Saya pernah goda salah satu leader saya. Wes lu mah dapat cermin. Terus ngomong dewek. Lu kepengen ya punya tim kayak itu? Sini, cermin lu lihat. Kepengen nggak? Lalu jawab ya nggak kepengen lah. Apa nggak kepengen? Nah, lu bisa ngomong kelemahan lu kan? Nah, kelemahanmu ini lu sembunyi. Pasti salah satu kelemahanmu apa sih orang prudensial? Males lah. Kenapa males? Ya karena nggak punya big picture tadi, nggak ada ambisi di hidupnya. Begitu hilang ambisi, lihat tuh di belakang lo ada siapa? Ada orang sing kadung mbok kawini, ada anak sing kadung mbok lahirno. Mereka nggak milih untuk lahir di kamu loh, bener nggak? Semua takdir. Tapi lo harus ingat gitu loh. Mereka yang kepengen kehidupan lebih baik. Mereka bisa lihat YouTube loh. Mereka bisa lihat Instagram. Mereka bisa lihat TikTok. Semua apapun yang terjadi di dunia, mereka bisa lihat loh. Mereka tahu. Dan mereka berpikir, tuh orang prudensial bisa sukses, papaku kok enggak? Tuh orang prudensial mama hebat, kok mamaku enggak? Tidak dia mikir gitu ya apa? Pernah nggak sih kepikir kayak gitu? Saya loh dari dulu keuangan pol. Orang-orang yang punya anak gitu ya, sing wis iso mikir tapi wis remaja lah. Kira-kira umurnya ya 8 tahun ke atas lah, sampai remaja. Tak kumpul kabeh, tak BOP anaknya mereka. Sambil saya berkata, ini loh data, setiap tahun prudensial naik kelas sekitar 4.000 orang se-Indonesia. 4.000 orang naik kelas. Pertanyaannya adalah, apakah tahun ini papamu naik kelas? Apakah tahun ini mamamu naik kelas? Diingat-ingat ya, nanti sampai rumah ya, tanya sama papa mama. Papa, ma, tahun ini saya naik kelas nggak? Apa jawabanmu? Teman-teman, Anda punya anak, saat kelas isi 40 orang. Naik kelas KB, termasuk anakmu. Tapi kebetulan rankingnya ditulis di papan tulis. Anakmu nomor 40. Kamu lebih ekspresi. Papa sedih loh. Itu. Mama cegek loh. Wes dilesno, dienakno. Masa nomor 40? Padahal naik kelas. Ya cik sedih. Lah ya apa le anakmu terus do koran Kompas. Iki 4.000 orang mah. Mana mama? Iki 4.000 orang ini. Mana papa? Lu ngomong apa? Teman-teman saya ngomong begini. Karena saya selalu naik kelas. UM, SUM, AM, buka kantor. Saya selalu naik kelas. Guyonan saya dari dulu apa Palan? Ya apa sih cara iso gak start club iki ya apa sih? Saya malah bingung. Gaya ya. Saya selalu guyonan gitu dari dulu. Saya 20 tahun loh ini on the way di pro. Saya justru bertanya, ya apa carai gak start club? Saya malah bingung. Lo asal lo activity beneran. Nggak mungkin kan nggak ada omset. Saya lo sering guyonan. Wes goleo konco 20. Ya, tak ajari cara prospek salah gilani. Tapi closing Kristi. Dan ketemu orang kamu pengen ngomong gini. C, tahu prudensial toh C? Tahu. C tolong po C, aku butuh omset C. Gopek lah C, bantu-bantu lah C. Gilani loh ini prospeknya. Bantu-bantu lah C, gopek lah C, duit cilik C. Duit lo nggak hilang, 20 tahun pasti balik kok. Bantu-bantu lah C. Kayak makan anak di rumah C, tolong ya C. 20 orang lu ngomong kayak gini, satu closing nggak? Karena sih mau jelas lagi prudensial. Kecuali kamu bilang, C, tahu PTWT? Ya kalau saya ngeroh, ya kalau saya melok. Lu bener nggak? Ini prudensial.
Perusahaan nomor satu di Indonesia sejak dahulu kala sampai sekarang. Siapa sih nggak tahu? Caramu salah aja, asal rajin activity, closing loh. Loh sekarang saya mau tanya, di luar sana, lebih banyak mana orang closing dengan cara yang benar, dengan closing dengan cara yang salah? Saat jujurnya lebih banyak yang mana? Makai sing ngawur loh. Bukti closing nggak? So closing bukan bicara tentang skill. Closing bicara tentang apa? Relation talk. Orangnya seneng ya beli. Kenapa? Karena dasarnya orangnya tahu. Prudential kok apa orangnya tahu. Beli OP guna apa dia tahu. Jadi tinggal gimana caranya lu menemukan setiap hari orang yang pokoknya bisa bayar. Teman-teman lebih enak lagi sekarang. Saben bayar 20 tahun balik. Saben bayar 20 tahun balik. Lah apa yang dibingungi? Saya mau tanya. Bingung gitu loh saya. Apa yang mau dibingungi? Setiap bayar 20 tahun balik. Teman-teman, walaupun lu nggak closing dia, setiap bulan ada saldo rata-rata nggak di BCA dia? Saldo rata-rata artinya apa? Nggak kepake itu. Teman-teman, satu bulan closing 600.000 boleh nggak di itu? Cari orang yang punya kemampuan setiap hari transfer 20.000. Setiap hari transfer 20.000. Wake nggak saat Surabaya? Ini 600.000 loh. 7.200.000 api loh. Kan gampang dong, ini marketnya banyak pol. Ojo ngelemeno 7 juta api loh. Kan nyari akeh itu orangnya. Lah 100 orang apa gak 700 juta api? Small case, big market. Big case, small market. Lu mau main yang mana? Ya semua bermula mungkin dari small dulu, karena orang butuh trust sama lu. Butuh nyaman dulu sama lu. Bukan berarti hari ini closing 6 juta, atau 7 juta api, bukan berarti one day gak bisa closing 10 juta dari dia loh. Kan butuh proses, butuh trust, butuh kenyamanan. Akhirnya ya bertumbuh API-nya. Kan gitu. Tangkap ya. So sekarang semua kembali ke kalian. Saya adalah salah satu contoh orang prudensial yang pain-nya banyak, tapi hari ini saya gain-nya banyak juga. Dan pain yang terjadi di saya, bukan cuma pain di diri saya, tapi prunya pun lagi pain waktu itu. Lagi suara, gak enak blas. Dia berhasil. Zaman dulu support system nggak akan sebagus hari ini. Hari ini udah super luar biasa. Zaman dulu goblok-goblokan ya, HP-an loh. Gak iso ngechat loh. Gak iso voice note loh. Terbatas pol. Loh bener nggak? Dulu mesti nge-text di SMS loh. Bener nggak? Itu pun kita menghemat. Disingkat-singkat. Kenapa? Setelah 350 karakter bayar mana kan gitu kan. Loh saya masih ingat 350 karakternya. Ya kan? Satu kali SMS berapa rupiah ini? 400 atau 350 per SMS? 400 tak? 350 itu abjad itu. 350 lah nggak salah. Nah, ya. Nah, so sekarang saya mau ngasih Anda satu cara untuk masuk. Nah, ini penting nih. Saya sengaja tulis dulu biar cepat. Objection yang paling sering muncul pas bikin janji itu kayak apa sih? Ini kan, tak bacain ya. Nggak suka karena dia anti asuransi. Oh, sudah punya banyak polis. Atau dia menghindar ditolak terus. Ya toh? Atau nggak ada dana. Bikin janji bagi saya adalah kondisi paling sulit untuk Anda mau jualan. Percayalah ya, ini tanemin ke mindsetmu. Tanemin ke mindsetmu. Jelas ya, tanam ini penting. Orang tahu lu prudential. Oke, orang tahu lu itu prudential. Jadi ojo gak ngaku lu prudential, ngerti ya? Ngaku lu prudential. Orang tahu lu prudential. Terus mau diajak ketemu. Terus lu lihat duit pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Teman-teman, duit pasti ada itu tanammu simple. Masuk 20.000 sehari gak mampu, 600.000 sebulan masa nggak mampu. Tanemin. Tahu saya pru, mau diajak ketemu, mau. Duit pasti ada, yakin dulu, pasti closing. Itu dulu. Yakin dulu, pasti apa? Pasti closing. Kenapa kok pasti closing? Ingat toh, orang beli polis itu tujuannya adalah apa? Nambah
Nambah, nambah apa? UP. Uang pertabungan harus ditambah terus. Harus tambah terus. Gak percaya? Sekarang saya mau tanya, Ayah Kristi, kalau ada seseorang dapat berita A1, berita ilahi, dikasih tahu tanggal piro mati, pasti mati. A1 ini confirm. Jika kesempatan bisa beli. Beli apa dipikir-pikir? Beli titik apa beli sake-ake? Sebanyak-banyak itu. Orang di ICU lu datangi. Kok, berita gembira kok. Hari ini ada berita gembira. Prudential terima berapapun orang mau nambah UP. Saya tak rundingan bebojo. Gitu jawabannya. Sorry nggak ada dana. Gitu jawabannya. Kenapa harus tunggu di ICU baru lu akan berpikir untuk langsung beli? Kenapa harus tunggu berita dari surga kapan mati lu baru beli? Saya mau tanya, apa mungkin dapat berita dari surga kapan mati? Nggak mungkin. Apa mungkin lu bisa tahu kapan masuk ICU? Nggak tahu. Semua musibah pasti dadaan. Loh, kalau logikanya udah tahu dadaan, besok bisa nggak? Minggu depan bisa nggak? Bulan depan bisa nggak? Tahun depan bisa nggak? Semua bisa tuh. So ini tanam lo di dirimu dulu. Saya nggak bicara ini untuk ke nasabah, bukan. Saya lagi benerin beliefmu dulu. Mindsetmu tak benerin dulu. Itu yang ada di pikiran saya. So karena ini sesuatu yang pasti mendadak. Hari ini mau ketemu aku, lu mesti tambah. Berapapun lu bisa tambah. Oh, itu pikiranku. Apalagi setelah tak review aku tahu jelas. Jelas UP ini segini kok yo. Nah, gak maksud saya. Lu hari ini kadiasa, maisong. Istri ditinggali 4 anak, kasak kusuke ngomong apa? Tahu kan arahnya tujuannya kemana? Sini lagi. Paham ya? Nambah UP. Ini beliefnya masukin dulu. Paham ya? Nah, so saya kasih Anda jurusnya nih. Supaya kalau bikin janji itu pasti berhasil. Ini loh message-nya. Hindari kata-kata jualan, hindari kata-kata nawari. Fokus aja di kalimat satu. Mau tuker pikiran. Wes, titik. Nggak usah pakai kalimat mau sharing lah, mau ngenalin produk lah. Itu sudah pasti orang defense. Kenapa? Mentu duit pasti. Lu kalau cuma mau tukar pikiran tuh orang keluar duit nggak? Terus orangnya habis bawa ngomong tukar pikiran, ya sama lah, lu pasti mau nawari kan. Nah, lu bilang kok, karena dia ngomong gitu, lu bilang, Ceko, tak jamin kok, aku nggak kira nawari lu. Tak jamin aku nggak kira jualan. Karena dia ngomong gitu, ya lu ngomong gini, jangan nggak ada apa-apa, lu janji bikin janji, kok Januar, pipi dari Prudential, kok aku minta waktu mau tukar pikiran, janji kok nggak kira jualan, nggak kira nawari, apa ngomong gitu? Ngerti ya? Kalau dia ngucapin, baru lu ngomong. Tapi waktu bikin janji cukup bilang, Yan, yuk ketemu yuk, ngapain? Aku kan sekarang Prudential, aku pintu kepikiran belu. Say. Kan bisa aja kondisinya misalkan nih, buat agent baru ya, misalkan nih, boleh nggak seakan-akan dibikin situasinya gini, lu habis di prospek orang Prudential, lu lagi mau tukar pikiran tanya sama teman baik lu, kalau ada omongan kayak gini, menurut lu bagus nggak? Kalau temanku tadi buka pikiran ke aku ngomong kayak gini, terus dia nawarin PCB kayak gini, aku mau tanya, aku pengen beli apa enggak jadi bingung. Aku mau tanya pendapat lu, menurut lu ya apa kalau ada kayak gini? Loh, kenapa kalau kayak gini lu baru pede? Sekarang saya mau tanya buat agent baru. Kalau beneran lu bukan agent, lu cuma orang yang barusan di prospek agent Prudential. Mungkin sih, mungkin enggak. Lu akan tanya pendapat teman baik lu. Kok. Aku itu memang diparani agent Prudential. Aku diomongin, ini butuh ini, UP, ini. Terus muncul lagi PCB, bayari cuma 5 tahun, 20 tahun balik, 21 berkembang, bla bla bla, 288 metu duit pensiun. Menurutmu ya apa sih? Apik enggak sih? Kok berani ngomong? Ketika lu sadar statusmu bukan agent, kenapa lu berani pede ngomongin Prudential? Kenapa ketika statusmu jelas Prudential, lu jadi minderan? Ini aku bingung. So problemnya di mindset lu lagi kan? Benar? Apakah dengan prospek closing lu akan berkata pas pulang, buka pintu masuk mobil terus lu nyanyi, satu orang ketipu masa gitu?
Kan yoga toh, Rek. Betul nggak? Betul nggak? Masa lu nggak happy lah ketika ada orang klaim ratusan juta lu yang bayar. Orang meninggal, orang kritis, lu yang nyelamatin. Bisa ngerasa no feel itu nggak gitu loh. At least dia sehat terus pun dengan produk PCB, PW, PC. Bukankah kamu sudah ngajari orang ini menabung untuk masa depan? Bukankah kamu sukses bikin dia menabung untuk masa depan? Berapa banyak orang di luar sana hidupnya nggak pernah nabung. Karena orang Indonesia suka konsumtif banget kan. Nilai konsumtifnya tinggi banget. Pas wae boto, gak ada duit, koret-koret, apa sih ini koret? Anggap nggak maksud saya? So ini bicara tentang diri kita yang problem. Belief kita lah, mindset kita lah. Benar nggak? Sekali lagi ya, tak ulang. Ketika kamu cuma sekedar seorang calon nasabah yang diprospek orang prudensial, dan lu tanya pendapat koncomu, lu bisa pede lu, berani tanya lu. Bahkan cerewet, konco di telepon meneh. Ko Indra, lu tahu produknya prudensial? Apa? Enggak, ini lo, aku barusan koncoku datang di rumah. Ceritain persis karena lu pandai merekam. Berani kan? Padahal karena apa? Karena lu bukan agent. Tapi hari ini lu setelah di training dikasih tahu, ayo ngomong. Bingung. Malah lihat telepon, mau telepon Indra. Titit. The number your colleague. Wah, seneng deh. Tambah seneng, kenapa? Ngomongnya gak ngangkat ya loh. Tambah seneng lego. Saya bisa cerita gini, soalnya saya dulu ya gitu. Ya loh, disuruh prospek dulu. Wah, saya bingung canvassing loh. Canvassing saya yang modelnya serem gak sih domannya. Saya dulu bermasuk canvassing, mesti cari AI terus. Lebih nyaman sama yang pedo itu begitu ketok cowok, gak wani. Soalnya kenapa? Nawari cowok, diusiri terus. Jadi ada trauma gitu. Nah, yang menarik setelah saya udah berhasil di Pro, saya pas nganggur ya, 1 hari kok nggak ada janjian. Saya canvassing. Dan saya berharap ketemu orang ngusir. Bagi saya ketemu orang ngusir jadi lucu sekarang. Bukan menakutkan. Lucu. Kenapa? Karena mindsetnya udah bener. Mindset saya apa? Lah mau tak tolong kok saya malah diamuin, goblok. Ngerti ya? Loh aku ini merasa nolongi. Kok lu nggak merasa komisi itu duit ide? Enggak. Saya udah jelasin ke tim saya berkali-kali. Komisi yang kita terima bukan dari nasabah. Salah lo kamu. Komisi yang kita terima itu dari sistem. Bukti nih, nasabahmu datang ke kantor prudensial, beli PCB, beli PW, beli PC. Nilai premi ini podo apa beda loh? Sama aja. Pengembalian nilai tunai terjamin ini sama apa beda gara-gara ikut Pro langsung sama ikut kita? Berarti kalau dia ikut ke kita, apakah kita merugikan dia? Ya enggak toh. Itu duitnya siapa? Duit sistem. Sistem yang mengatur. Jadi PDO, komisimu bukan dari nasabah, dari sistem. Nasabah beruntung loh, karena kita ngenalin produk itu kan. Nasabah beruntung loh ada nyervis, karena kita akan benar-benar di situ. So, fokus di sini. Ya. Dan saya paling benci ada orang bicara tentang takdir, tentang nasib. Saya jelasin ya. Sukses itu keputusan. Begitu lu memutuskan untuk sukses, maka detik itu lu tahu konsekuensinya apa. Jangan bilang, ya nasibku mungkin nggak di prudensial. Tuhan itu luar biasa. Ngasih kita kebebasan memilih. Nah, sama, sukses itu keputusan, bukan nasib. Kalau lu memutuskan, yo aku mau sukses di prudensial. And then what? Kerja keras, activity, training, belajar, tahu kelemahan di mana, perbaiki. Bukan terus-menerus berkeluh kesah, aku gini, aku gitu. Ingat toh storyku, siapa saya dulu di Prudential. Bagaimana bisa di titik hari ini? Ya pasti banyak gelombangnya. Tetapi setiap gelombang turun terjadi di saya cuma lihat big picture-nya. Waktu saya udah oke. Tapi waktu saya belum oke, big picture saya bukan income yang gede-gede itu. Big picture saya adalah, lah kalau nggak lewat Prudential, solusi lewat mana? Itu terus. Ya, nah terus ini saya udah siapin juga beberapa tips objection umum. Teman-teman, saya tadi udah ngingetin loh. Yang sulit bikin janji. Bikin janji lebih sulit lagi mundur ke belakang. Punya list nama. Punya list nama, tarik mundur lagi.
Mau enggak? Nulis ini loh. Kadang-kadang kan kalian nakal loh. Leader sudah ngasih tahu apa? Nuleso. Nuleso daftar nama saya iso musik wis nuleso. Tulis gak? Gak mau tulis. Habis nulis, bikin janji. Kamu lakuin nggak? Belum tentu lagi. Nah ya, sulitnya itu dibikin janji. Saya lagi, kalau proposal sudah jadi loh ya, 99% closing. Kenapa? Sekarang saya tanya Anda balik ya. Coba pikiran saya ke rumahmu. Ngobrolin prudensial. Oke? Mari kabeh, Agib ini agent baru loh ya, agent baru. Kalau yang sudah hebat kan, ya langsung tunjukin, langsung closing. Ngapain pulang gitu kan? Ini proses agent baru. Coba pikiran. Sudah jelas saya orang pro, cerita asuransi, terus pulang saya dapat datamu. Nama lengkap, tanggal lahir, ya toh, kerjaan apa, PCB 1M, perwarisan 2M, misalnya gitu loh. Terus sebelum pulang, nah ini ingat, sebelum pulang, yang benar kan saya pasti tanya, kok Jumat jam 7 ya, kok Wibi balik lagi. Teman-teman pikiran ya, jelas-jelas kamu nggak mungkin beli. Saya ngomong, kok Jumat ya jam 7, Wibi balik lagi. Jelas-jelas kamu nggak mungkin beli. Jawabanmu apa? Kok jam 7 ya, kok Jumat Wibi balik lagi. Wibi Jumat jam 7 balik lagi ya. Jawabanmu apa? Hah? Kau usah balik lah, gampang lah, tak pikir sih lah, apapun lah. Pokoknya nggak mungkin berkata, oke, saya tunggu. So, sekali lagi, ini bicara belief dan mindset yang benar. Yang saya tanemin dulu dari dulu ke diri saya juga. Kalau sampai jawabannya, ya, Jumat jam 7. Detik itu dia ngomong, ya, Jumat jam 7. Closing nggak? Closing nggak? Sinyal closing sudah dia keluarin nggak? Sinyal closing. Kenapa? Ingat toh omongan saya hari ini. Kalau jelas-jelas nggak mungkin beli, apa nggak gendeng dah? Jumat jam 7-nya dia ada waktu buat kamu itu loh. Lapo. Lihat Netflix po. Guyonan be anak po lebih enak. Ngapain ladenin kamu duduk ngoceh asuransi lagi? Jelas-jelas nggak beli. Nanggap sampai sini. So kesalahan agent di mana? Kok sering udah proposal tapi gagal? 99% sinyal closing udah keluar. Kok gagal? Mungkin 1% itu Anda tidak datang di waktu dan tempat yang tepat. Buyar kabeh. Intinya ya, ini sisi emosional, ini sisi logik. Ini saya dapat dari ilmunya James B. zaman dulu kala. Mungkin tahun 2005. Saya ikut seminar dia. Keputusan membeli itu di sini. Keputusan membeli. So, emosi bicara tentang apa? Love lah, care lah, relation lah, kenyamanan lah, itu di sini. Keputusan membeli di sini, bukan di sini. Orang yang hebat di sini, presentasi ini luar biasa ke gendeng. Luar biasa definisi PCB persis buku polis diterjemahkan BD. Wah, hebat luar biasa presentasinya. Ininya low. Apa yang terjadi? Gak kira closing. Presenter tok cocok jadi trainer. Nggak akan jualan. Orang yang hebat pol di sini, ininya low. Gak aspiro ngerti definisi gitu loh. Ngaco tok tapi hebat emosionalnya. Apa yang terjadi? Closing. Tapi mis-selling. Karena ada banyak miss yang dia sampaikan. Misalnya jualan PPH, gak ngerti 18 penyakit 12 bulan, gak ngerti penyakit masa tunggu, gak ngerti KB. Kacau gak? Tapi luar biasa main ini. Wah, dia nyeneng orang mungkin ngasih hadiah lah. Ngerti ya? Kan itu emosi tuh. Nyeneng orang yang ngomong, oh iya CEO, luar biasa. Closing. Jadi yang hebat adalah, ya lu harus bisa imbang. Tetapi ingat toh, keputusan membeli karena ini yang kena. Jadi kalau kamu kepingin closing ketika mempresentasikan PC, BPW, dan lain apapun, kamu harus bermain emosinya si calon nasabah dulu. Ini yang paling penting. Contoh lah, saya sering memperagakan misal nih, ya contoh, suami istri kamu dudukin bareng.
Orang kalau beli PCB sama PW, kan biasa kita prioritaskan yang kerja dulu. Yang umum kan yang cowok, betul? Anda mesti mikir, kalau yang beli yang cowok penerima manfaat siapa? Istri. Yang ngerasa no benefitnya siapa? Berarti yang perlu disentuh emosionalnya siapa dulu? Istrinya. Biar dia ngerasa no keputusan beli. Gitu loh. Kenapa kau harus beli? Nggak ya? Kamu kepengen ke anaknya, ya anaknya yang diotak-atik. Si suami atau si papa ini fokuskan ke anaknya. Masa depannya lah. Emosinya harus kena. Baru ada keputusan membeli. Contohlah paling gampang. Misalkan saya tanya sama cicinya. Cici sehari-hari kesibukannya kerja apa? Anda harus tanya begini ketika Anda tahu bahwa si istri tidak bekerja. Sengaja lakukan ini. Sehari-hari kesibukannya kerja apa? Dia akan jawab, nggak kerja. Nah, langsung kamu putus. Kamu bilang, oh kalau gitu benar-benar bergantung ke Koko ya. Sengaja ngomong gitu loh. Itu emosi udah kena toh. Dia langsung kerasa toh. Oh iya ya, bergantung ke Koko. Nah, Cici kalau tak kasih pilihan ya, lu sudah review polis. Si Koko kritikalnya cuma gopek gitu loh. Lu hari ini bawa PCB 2 miliar gitu loh. Terus lu tanya sama Cici, kalau hari ini lu dikasih pilihan. Sorry ya, contoh toh. Ada sesuatu lah sama Koko. Terus Cici dikasih bantuan angpo 500 juta. Dibandingkan dengan 2 miliar. Cici pilih yang 500 atau 2 miliar. Ini kan pertanyaan goblok. Lek tanya itu tahu jawabannya pasti apa gitu loh. Jangan ngasih tanya titik-titik yang kamu yang nggak tahu jawabannya. Kasih pilihan yang kamu tahu jawabannya. Kamu tanya sama istri pilih gopek apa 2M? Pilih apa? Loh, kok lihat. Cici lo pilih 2M. Simpel nggak ngarano kayak gini toh? Lo kalau benturannya di premi, ya Koko pasti bilang apa? Ya tapi duit siapa Wibi 2 miliar bayar segini. Closing nggak sih malah yang ngomong gini? Kalau kamu smart, ini sinyal closing lebih kencang. Dia bukan bilang aku nggak butuh PCB. Dia bukan bilang PCB-mu elek. Dia bilang apa barusan? Beli 2 miliar duitnya sopo Wibi. Berarti produknya bagus gak? Setuju nggak sama produknya? Saya nggak disetujui apa ya? Balik lagi saya tanya, premi 600.000 bisa beli PCB gak? Berarti closing nggak ini? Ya harus tinggal pinter-pintermu nego harga loh. Tapi antara harga dengan benefit, yang ada sisi emosionalnya yang mana? Premi apa benefit? Karena benefit buat apa? Tapi banyak agent fokusnya di mana? Premi terus loh. Isa laku, duit cili laku, cuma 100 juta kuku isa. Sih, diomono premi terus. Benefitnya lah, mainkan di benefit. Makanya saya bilang, orang jago di sini, kayak presenter, cocok jadi trainer. Closing, bicara tentang emosional. Feel, love, care, relationship, communication, itu semua di sini. Suara, intonasi, itu emosi kena. Siapa suka lihat drakor? Pas adegan, Pak ya, seneng lihat drakor tuh orang dua. Coba sekali-sekali drakor sih bikin kamu nangis, setelan volume nol. Bisa nangis gak aku pintar? Baca teksnya toh, ambil gambarin. Bisa nangis nggak? Atau kita lah sih biasa pedih film serem, horor. Horor ini jelas-jelas. Volume nol, pedih apa enggak? So, suara, intonasi, itu mengandung unsur emosional. Jadi belajar oleh ngomong ojo flat. Menurut Cece enak 500 apa 2 MJ? Ya kalau emosi heblas ya kayak gini. Nangkap ya? Ada emosi, ada intonasi, nada tinggi rendah, pelan cepat, penekanan, itu ada semua. Nah itu baru kena, akan muncul rasa emosi. Closing bicara cuma masalah ini. Lihat sekarang masalah sih paling umum. Ini objeksi umum ya. Ini ceritanya wis muncul proposal loh ya. Karena kalau cuma janji temu ngomong apapun kan nggak mungkin seperti ini. Masuk mau bikin janji gitu sih ya tak tanya bujuku. Nggak mungkin. Ini kan jawaban yang sering muncul waktu proposal malahan. Teman-teman, untuk menghindari masalah ini, Anda cukup bergaya kalau prospek kudu sak bojo di depanmu. Selesai. Nangkep?
Kalau kamu dipaksa harus ketemu salah satu toh, pastikan yang ketemu adalah decision maker. Supaya ini nggak muncul. Dijak ngomong, tapi yang ngomong bukan decision maker. Lah kayak apa? Ngomong sampai hidung muntek, cangkemmu nang bin. Tetep ujung-ujungnya sih ya tak tak bojoku sih. Lah kayak apa ngomong tadi. Nggak ya? So, decision maker atau dua-dua ada. Lebih enak dua-dua. Kenapa? Yang lemah yang kita bisa serang. Karena dia adalah si beneficiary-nya. Dia yang ngincipi manfaat itu gitu loh. Gitu ya. Ada masalah keuangan. Nah, saya mau tanya lagi. Teman-teman, kalau sungguhan loh ya, sungguhan setelah di breakdown, memang ada masalah keuangan, ya memang nggak closing. Tapi sekali lagi, kalimat ini kadang-kadang itu hanyalah kamuflase, hanyalah auto answer, ngerti nggak? Bukan sungguhan. Dan kamu harus tanamkan di dirimu. 500.000 iso tuku, mau seorang depanku 500.000 nggak bisa beli. Coba ngomong dia dirimu gitu loh. Lo beli 500 boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Loh, 500 beli lagi, besok beli lagi, bisa. Boleh nggak? Boleh. Siapa sih ngarang? Siapa tahu memang karena butuh rasa percaya dulu sama kita. Butuh nyaman sih, pembuktian lah ya apa sih hari ini. Ya terima dulu loh. Nangkap ya? Cuman pertanyaan penting buat dirimu adalah, pantasnya DP piro sih? Ingat loh, hari ini lu bisa beli-beli loh. Karena mungkin bulan depan belum tentu bisa beli. Setuju nggak? Berapa banyak sih hari ini kita kejadian, terus kita ngomong gini, loh iya tak? Minggu lalu baru ketemu loh di Galaxy Mall. Kalimat kayak gini biasanya sering nggak muncul. Mosok, kemarin mari keluar ketemu aku di Pasar Atom. Itu kan sering. Sekali lagi semua musibah itu mendadak. Nggak ono sing woro-woro sih. Ini tanggal 8 kira-kira ada ini loh, nggak ono. Ngerti ya? Ada lagi, habis proposal nggak ada lanjutan. Nah ini, banyak agent. Mari terima nama lengkap, tanggal lahir, kerjaan apa, beli PCB 1M. Wah, sewenang pol langsung pulang. Ingat, sebelum pulang mesti ngomong apa? Mesti ngomong apa? Nah, bukan sebelum pulang mesti ngomong apa? Kok pulang sih ya? Bukan itu. Ya, sebelum pulang mesti ngomong apa? Bikin janji lagi kapan ketemu, karena disitulah sinyal closing muncul. Gitu ya. Ko Weli, jadi kita ketemu Senin jam 7 ya, kok. Oh ya, Wibi saya. Dan ingat, jangan melakukan konfirmasi. Ini loh kesalahan agent. Senin jam 7 toh, Senin siang ngechat. Ko Weli, ingetin ya, nanti jam 7. Iki agent goblok kayak gini. Loh, kenapa saya bilang gitu? Kamu kepengen punya nasabah yang attitude-nya bagus apa enggak? Pasti loh. Buat apa kita ngeladenin nasabah yang attitude-nya nggak bagus juga? Orang kalau attitude-nya bagus, gentleman agreement, sudah ngomong Senin jam 7, dia pasti akan Senin jam 7. Masih DE lagi remek. Lihat jadwal, Senin jam 7 ketemu Bibi. Dia akan sediain waktu. Misal lo nggak bisa, dia akan ngomong. Gitu ya. Misal lo dia lupa, bukan disengaja. Ya nggak apa-apa, sampai situ lo bilang, kok Weli, Bibi wis di rumah. Dari jam 7 kurang, ini wis jam 8. Kok belum pulang ya, kok ya? Nggak apa-apa, lagi tetap tak tunggu. Waduh, Wibi, sorry aku lali. Aku ada acara gini. Oh, nggak apa-apa kok. Kok reschedule besok ya, jam 8 ya apa? Atau Rebu mungkin jam 6. Kok lebih enak sih mana, Selasa apa Rebu? Nah, itu loh caranya. Begitu dia bilang, Rebu jam 8. Ini lebih kenceng loh sinyal closing. Kalau jelas gak niat beli, lu sudah ke sana sekali dia bikin kecewa. Berani nggak bikin hari Rebu iya? Pasti bilang apa? Wes gampang pipi inti diatur lagi. Nah, ini sinyal closingnya langsung lo. Jadi gambarnya. Wes duduk 4G mana, wes mana iki. It's tangkap ya. Jadi kadang-kadang sinyal closing itu udah muncul bahkan sebelum kita ketemu. Itu udah biasa. Ngerti ya? Semakin kita datangi terus dia lupa, terus dia sungkan dan Rebu oke, aku tambah seneng. Ngerti ya? Terlalu bodoh kalau ada agent sudah jelas Senin jam 7, Senin jam 1 konfirmasi. Kowibi diingatkan jam 7 ya. Tak jamin 99% jawabannya apa? Oh sorry, aku pasti gitu. Jelas. Jadi jangan melakukan itu. So kalau habis proposal gak ada lanjutan, karena biasa nih
nggak ada janji temu berikutnya. Dan mungkin kesan yang kamu sampaikan ke dia di sesi itu, kamu tidak menyenangkan. So, perhatikan semua, jamnya kapan. Mosok kamu datang pas jam 6 wae mau mangan. Lu kan keliru bikin jadwal. Terus agent lebih banyak lagi. Oh, kok kamu kok nggak bikin jam 8 ya setelah DE dinner? Aku bisa jam 6 soalnya kok. Lah, iki gawat. Yang bener nasabah nyocokin kita apa kita nyocokin nasabah? Kalau kamu kepingin kamu yang berkuasa punya waktu orang nyocokin, kamu jadi leader. Karena like meeting tim, nah kamu sih tentukan pasti. Kemudian, kepingin training agent, kamu sih tentukan. Nah, itu bener, leader ke tim. Tapi kalau tujuanmu ngomong ke klien, ya wis pasti kita ngikuti lah. Aku bisa jam 10, Wibi. Siap kok, jam 10 aku datang. Kita kerjaan kita. Kalau mau jualan ya harus kayak gini. Ya, nah, so ada masalah keuangan pun sudah beres. Ini jam berapa? Nah, berarti sudah lebih toh, melebihi batas. Karena bayaran saya kalau nggak salah jam 8. Jadi sudah selesai, semua sudah saya sampaikan. Ada yang mau tanya enggak? Baik yang di sini maupun yang di Zoom. Oke, teman-teman yang mau tanya langsung aja ketik di kolom chat ya. Ini gila sih gue kayak dari dulu dengerin kau presentasi itu nggak mungkin pernah bosen sih. Karena topiknya pasti selalu ada aja yang baru gitu kan. Dan buat kita leader, aku yakin kayak banyak poll kok yang di refresh gitu kan. Nah mungkin teman-teman agent ini beneran ilmunya Koibi ini sangat-sangat praktis ya, praktikal banget dan nggak cuma teori, karena sangat-sangat dan Koibi di lapangan. Eh, ada dia chat ya, siapa tahu teman-teman di lapangan ada kayak kesulitan apa, nah nanti ini Koibi langsung akan ngasih vaksinnya, boy, gitu ya. Ya, Oke, silakan. ini biasa orang Surabaya kan malu-malu kok kalau mau tanya ya, kok ya. Oke, Sudah, enggak ada ya? Udah jelas kabeh toh? udah terlalu jelas kayaknya pertanyaannya Niko. Baik. Apa ya? Nah, Apa caranya bikin gaji? Kalau dengan pembagian fishing, Gimana caranya bikin janji untuk nasabah servicing? Oh, nasabah servicing, jadi lu nggak kenal. Nggak kenal. Lah, Isa servicing ke lu cara ya apa? Dari temen. Kalau kita mau terima servicing, sebaiknya kamu ajak ketemu untuk kenalan. Nah, waktu ketemu kenalan, kamu harus langsung ngomong ke DE bahwa kamu kepingin review polisi DE. Jadi gini, ya apa ya cara nih kita itu mau nge-review sehingga orang itu mau? Salah satu cara adalah kita jelaskan ke DE bahwa banyak orang hari ini punya polis tapi keliru KB karena dia cuma beli tanpa tahu alasan beli dan fungsinya apa. Terus sekarang aku tanya, kok polisi ada biro? Kok tahu enggak isinya apa? Nah, pasti jawabannya akeh, enggak tahu, pasti gitu. Jawabannya mek titik lah ya tambah enak tuh. Berarti kan UP ini pasti kecil. Ya wis tinggal kamu review piro total UP ini, UP critical life, mulai buka pikiran. Tapi kamu fact-finding dulu. Dia umur piro, istri piro, anak piro, umur piro, itu harus tahu dulu. Langsung gambarannya kelihatan. Kan beda tuh. Kenapa tahu anak umur kecil itu bisa jadi satu tools untuk nge-push? Karena kecil ke dewasa itu kan butuh waktu puluhan tahun. Berarti kan umur dia tak tambah lagi puluhan tahun itu. Berarti kan sangat tua. Berarti kan untuk bikin anak ini jadi mandiri, itu dia harus tua banget dulu loh. Dan ini resikonya bisa sangat besar terjadi. Terus ya apa anak ini? Butuh kepastian toh. Nah, kepastiannya kan berbentuk UP. Contohnya gitu. Tapi like kita tahu hari ini anak wis gede. Nah, berarti kan alasan sing tadi nggak bisa dipakai. Tapi logikanya anak wis gede, dia pasti tua gimana sih? Kan gitu kan? Nah, kita mungkin lihat dia oke, kita tanya, lu hobi invest di mana kok? Main properti nggak? Oh iya lah. Langsung tanya, properti hari ini atas nama siapa? Nah, jelasin lagi. Jadi momennya itu harus ada momen kenalan. Karena mau servicing harus kenalan. Makanya paling enak itu like, ngelayani orang itu sing orang ngamuk lah, orang komplain lah, ngejak ketemu. Itu paling enak. Karena di situ ada kesempatan closing. Ngerti ya? Karena banyak orang di luar sana sih ada yang bilang tuh, mis-selling. Beli tok, nggak tahu sih dibeli apa. Ya kita sih bener no. Begitu bener,
teknik lu profesional, lu bisa main emosional dia, ya pasti dapat case. Ya aku selama ini dapetnya kayak gitu-gitu sih. Dari agent sing wis terminate, wonge ngamuk, tanya nilai tunai, ya tambah seneng. Setiap ada kok momen gitu aku malah seneng mesti. Karena harapanku pasti closing. Kan gitu. Nah, lewis kadung ya apa? Ya wis lah jangan kenal, ajak kenalan toh. Lu kan istilah alamat ide toh. Ya lu bilang toh, misalnya rumahnya di Dharmasada. Kok aku kebetulan dari Jumat lu kan tahu sih kira-kira jam berapa sing lu enak. Misalnya jam 3. Kok aku hari Jumat kebetulan jam 3 di daerah rumah Koko. Tak mampir sekalian ya, aku sekalian kenalanku. Jadi kan enak loh bisa kenal. Nah, kan bisa cara gitu. Ya, apa lagi? Nah ini kok ada yang tanya Kokwang. Kokwang karena udah leader, ojo ketik kok. Ayo buka mic kok, buka kamera dong. Kokwang. Siap, Ko. Nah, tunggu. Tanya, Ko. Ya, Dulu saya waktu awal mas jadi agent, kan saya nawari teman-teman, ya ngomongnya kan belepotan sih, An. Jadi mereka kecewa. Terus berarti setelah, sekarang aku ciami sampai ngomongin dulu belepotan. ya belepotan pol ngawur gitu loh, Ko. Nah sekarang kan wayai sudah mulai pintar, ya mereka tak hubungi satu persatu gitu ya, Ko. Pinter kok ngaku Pintar dari pinter. kok, pintar ngomong, diajari Ko Wibi. Mulailah coba hubungi mereka satu persatu gitu kok. Nah, kemarin ada yang nyeletuk gini, loh, lu pancet tadi Pruden, iya kok, tak gitu loh. Terus dia bilang, lah, lu ngapain telepon gua lagi? Dia bilang gitu. Lu kalau mau nawari gua asuransi lagi, wes ojo sewes dia bilang gitu. Terus tak jawab gini, kok GR lu kok gitu. Aku kan mau sharing-sharing aja, tapi aku Iki kan loh dapat jawabannya. Kamu tadi di mana? Paling pas kencing kamu tadi ini loh. iya, ngomongnya gitu ya kok ya. Iki tok ilmunya. Hmm, Kalau hmm. dia nyebutin kalimat, lu mau nawari tak? Jawaban, tak jamin aku nggak kira nawari. Lu mau jualan tak jamin aku nggak jualan. Jadi tinggal dibales sesuai dengan omongan ini. Fokus di kalimat, cuman mau tukar pikiran toh. Nah, tukar pikirannya apa? Ya selalu dimulai dari review dulu. Karena orang itu nggak akan tahu kelemahan dia sehingga harus perlu ditambah kalau kita nggak telanjangin dia dulu toh. Nah, cara menelanjangin ya harus review dulu. Tapi percayalah berapapun hasil reviewmu, walaupun kelihatan UP ini 10 miliar, pasti perlu ditambah. Karena konsep berpikirnya begini, berapapun UP yang dimiliki oleh nasabah, bagi dia itu kecil. Terus percaya aku. Bukan bagimu, tapi bagi dia. Pakailah standar kepala dia. Kalau ngomongin bagi kita, ya untuk agent kelas bawah, begitu ketok angka 2 miliar, terus gede. Padahal bagi si pemilik polis, 2 miliar kan artinya. Ya, ingat teman-teman, kenapa UP juga selalu dianggap kecil? Ya, harus selalu ditambah. Satu yang tadi saya bilang, karena ada faktor inflasi. Tambah lama UP itu akan bervalue kecil sebenarnya. Nominalnya sama, tapi value-nya menurun karena ada inflasi. Kedua, orang belum tentu bisa beli terus. Di titik tertentu dia udah tidak bisa beli, atau belinya harus terpaksa mahal ekstra premi. Tuh case-nya Feli aja cuma beli live aja ditolak. Berarti kan kasihan nggak bisa beli lagi. Yang ketiga, setiap ulang tahun polis setiap dia ulang tahun, berarti setiap tahun nilai premi yang untuk membeli sebuah UP itu selalu lebih mahal terus. Berarti kesempatan termurah adalah hari ini. Kesempatan bisa membeli adalah hari ini. UP harus ditambah karena ada inflasi. Lah, so alasan tiga ini membuat kita ketemu orang yang memang ada duit lebih, lu belilah, tambahlah, kan gitu. Bahasa simpelnya ya lu harus tambah. Cuman untuk bikin dia mau tambah kan harus ada review, ada sisi emosionalnya kan gitu. Yes. Nah, oke, terjawab ya, Kokwang ya. Ko, Oke, thank you. oke, thank you. Nah, Ko Ibi, aku ada dua pertanyaan sih. Ko. Yang pertama, apa namanya, semisal, tadi kan kamu bilang kalau mungkin apa, kalau misalnya mau pulang kan harus buat janji temu dulu kan. Kalau nggak kan ini bakal gak ada lanjutannya gitu kan. Tambah Nah, bingung. benar. Pertanyaannya, lek wes kadung, Bu. Nah, lek wes kadung itu ya apa cara benahinya supaya flow-nya balik bagus lagi? Ya wes anggap kayak orang bikin janji di awal.
Mau ya apa lagi wis kadung. Jadi wis anggapnya kayak gak ada apa-apa, wis kayak janjian dari Bikin awal aja. janji yang paling paling enak ya, nggak bikin orang itu terbeban adalah dengan kalimat kebetulan. Misal lu kepingin ngeplan Selasa jam 7. Lu tahu rumahnya di Pakon City. Ya lu bilang, kok kebetulan aku jam 9. Aku ada janjian di Pakon City. Aku tak mampir rumah kok jam 7 ya. Itu paling gampang. Karena orang lagi gitu no, dia merasa nggak kebeban karena dia tidak secara terang-terangan lu dari rumah ke rumah dia gitu. Tapi kan kebetulan. Nah, kebetulan ini pun akan bikin lebih mudah ngeles lagi ketika dia nolak. Misal, lu kan bilang, kebetulan aku di Pakon City jam 9. Aku tak sekali mampir rumah lu jam 7 ya, gitu kan. Terus dia bilang, oh sorry, aku Senin badminton. Oh ya wes, gak apa-apa kok. Nanti kapan ya, lek pas aku arah Pakon City lagi nasabahku, aku tak tanya koko lagi. Nah, lu eling, Senin jam 7 deh gak iso. Coba Kemis. Kok kebetulan aku dipanggil nasabahku sing kemarin. Nanti ya, hari Kemis, jam 7 aku mampir ya. Lu bikin kayak gini, ini gampang. Anggap tolak lagi, oh gak iso aku CG. Iling ono, Senin Kemis gak iso. Nah, next time coba Selasa. Lu coba kayak gini, beberapa kali dia nolak, pasti di titik tertentu dia akan ngomong apa? Saya ini sebenarnya mau ngapain sih? Pasti gitu kan? Ya balik mana? Oh, coba khawatirku aku cuma mau tukar pikiran toh. Karena ini ada sesuatu sing mungkin baik buat keluarga lu. So aku mau tukar pikiran soal itu toh. Selesai gitu toh. Problemnya kita itu cuma kita nih itu sing mikirnya kadon, sing wedi lah, males lah, kayak gitu-gitu toh. Coba entah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kayak gitu toh bikin janji. Nah, setelah itu ya siap no skillmu juga. Karena tadi aku bilang kok, emosional 50, logik 50, skill 50. Pinter logik tok, nggak pinter emosional. Bocah ya, kayak kira closing. Ya, Nah, lanjut kok. Tadi tadi kan aku kan bilang eh, kebetulan dan kita mau tukar pikiran saja. Dan tukar pikirannya aku bilang kita harus mulai dengan mereview polis untuk mencari tahu kelemahannya. Jadi aku ya. Nah, gimana kalau ada kondisi di bukan mana mencari Sabah kelemahannya, memberitahu kelemahannya dia. ya memberitahu kelemahannya. Itu kan kita bisa cari dari review polis ya kok ya. Nah, pertanyaannya gimana kalau semisalnya kok nasabah ini menghindar dengan cara, aduh aku nggak tahu polisku di mana. Terus aku males cari polis. Kayak wes males buat ngeluarin polisnya kok. Itu gimana ngomongnya? Ya kita langsung ngomong, kita edukasi dia. Kok orang punya polis itu berharga pol, harus tahu, harus diinformasikan malah ke seluruh isi keluarga. Nah sekarang apa beda nih? Aku punya deposito 2 miliar, tapi slipnya tak nggak tahu di mana. Terus aku akhirnya dah ono. Ada sisanya ono depositoku nggak? Polis harus tahu di mana. Bahkan isi keluarga harus tahu. Polis itu ada 10, nomornya ini, isinya ini. Harus diumumkan. Kok cari ono, nanti tak bantu ngerumus no, nanti tempel no di rumah supaya bojo anak lu tahu kabeh. Woi, Kasih tahu asik ya. polisi itu gitu loh. Kan gitu memang. Buat apa lu punya punya slip deposito 10 miliar terus bosingin no di bawah lemari, ndak ada sing tahu kecuali dirimu. Terus mari ngono mate. Deposito bisa cair gak? Tidak bisa juga. Ya, ketika orang berkata tidak tahu polisi di mana, lu harus tambah lebih seneng. Kenapa? Pasti polisi itu kewecil soro sampai gak dihargai. Lu ya tuh. Kalau orang punya polis isinya 100 miliar nek mati, mosok disingit no ada yang tahu. Oh, pamer. Lek perlu dipiguran di ngarepe pintu omah itu gua ya. Itu. Polisnya 100 miliar. Kan gitu. Orang tanya apa itu? Polisku 100 miliar kan gitu loh. Bangga punya 100 miliar. Sampai nggak tahu di mana. Bahkan bawa dia, ini kandang anjing. Wis pasti polis ini buka karo-karo nih. Iso-iso perlu cinta 100.000 gini tuh. Aku Iya, Yonan. iya. Tapi intinya sesuatu yang value, precious pasti dihargai lah. Jadi semakin dia nggak tahu lah di mana, ngeremeno, pasti cilik lah nilainya. Gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi nek ke Wibi value anu ya, kok ya, value apa? Eh, kok kan ada banyak burung tuh kok. Dia kan aku pajang di depan rumah tuh. Nah, Apalagi, oke. Teman-teman, masih ada yang mau tanya? eh, Coba wis lah. terlalu jelas. Kayak anu kok, mungkin Koko ada closing statement dulu kok buat penyemangati para leader dan agent di sini supaya bisa sesukses atau lebih dari Koko. Woi. Closing statement saya begini. Tadi kan materi saya udah jelasin tentang pain saya dan gain saya. Buat para leader ya, saya cuma mau ngingetin kalian gini.
Setiap hari loh, setiap minggu, bulan depan, tahun depan sekalipun, selalu ada new agent gabung, betul? Bayangkan feel-nya dan goal-nya si new agent itu waktu gabung. Apa feel-nya dan goal-nya dia? Kepengen cepat, AAD. Kepengen cepat, AD. Itu deh bayangannya DE. Dan lu hari ini sudah AAD dulu. Atau bahkan sudah ada yang AD dulu. Apa nggak kurang bodoh? Nggak sayang tak? Sementara orang baru ini kepengen di posisimu. Lu sudah di posisi itu. Tapi kenapa nggak lu manfaat no? Nah, ya. Itu yang sudah leader. Jadi harga ono gitu loh. Apa yang hari ini lu sudah capai. Eman. Kok orang lain setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ono sing gabung berharap di titikmu. Dan lu sudah di titik itu, kenapa lu nggak fight untuk bertumbuh? Lu rekrut udah dapat OR, lu jualan dapatnya komisi plus OR. Kan wis enak. Kenapa nggak lu manfaatin? Yang masih agent, sekali lagi, lu mau dapat duit gede, cepat dan pasif, ya di sini tempatnya. Kalau lu hari ini merasa, wah aku nggak Kiri kepepet, ya dodol sate. lah, tetap Cobain. sakit kan. Sorry, ada yang bocor. Pertama aku tunggu sate. Capek deh. Nah, sekali lagi ya, yang agent, ya, mau gede, cepat, passive income, di sini tempatnya. Yang lagi soro, lah, masuk soro sih perlu disemangati, kan gendeng tuh. Wes soro sih jadi semangati. Wes wis. Saya nggak ngerti. Kalau lagi nggak soro, berarti kan lingkunganmu cukup oke. Manfaat no. Ada banyak orang hari ini punya semangat mau kerjain problem di market. Betul? Kalian hari ini sudah market oke, tapi nggak mau jalani. Kan yo sakno. Sakno kan, kayak nggak adil loh. Sing niatnya nggak di market loh. Kamu hari ini punya market kok nggak niat. Nah, itu pesan saya. Jadi jangan sia-siakan lagi, ya. Waktu masih ada 7 bulan itu luama soro. Pola main. Kalau cuma capai 300 AD itu terlalu gampang. Jadi jangan fokus di 300-nya. Fokus penghasilan piro yang kepingin kamu capai. Ya itu kejaran. Kejar penghasilan, otomatis API muncul. Ngejar passive income, tim otomatis dibentuk. Itu otomatis, ojo dibalik gitu loh. Kalau kamu fokus cuma, wah aku mau bangun tim, mau AD, kamu pasti ngerekrut 4 tok, mau pas-pas no. Mentang-mentang AD 300, kamu cari 300 tok, mau pas no lagi. Kejaran duitnya, mau duit berapa? Itu aja, ya. Semangat teman-teman. Oke, teman-teman, saya thank you dulu yuk ke Webi, habis itu kita foto ya. Ya. Boleh open mic? Thank you, Ko Wibi. Thank you, Ko. Thank you, Wibi. Thank you, Ko Wibi. Thank you, Wi. Nah, oke, thank you ya Ko Wibi. Nah, teman-teman, ini yang screenshot itu Febe ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oke, jangan chat dulu ya. Ini mau screenshot dulu Ko Wibi. Ini aku tolong dihapus dari dari di layar. Nah, oke. Nah, ayo. Gaya nih kok. Woi. Oh, 2, 3.